Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Yogi di program Kupas, program seputar review dan ngulik action figure. Nah, seperti biasa kita bakal melanjutin review panjang maraton kita dari seri Skulptur sampai seri BWFC. Nah, di samping saya ini seri BWFC 2018. Yang sebelumnya sudah kita review Katakuri, kemudian Jimbe, ada Nami juga, ada Usopp. Nah, sekarang kita review kakak angkatnya Luffy yaitu Sabo. Nah, saya dapat action figure ini di harga Rp350.000, baru-baru saja yang Asia version. Karena untuk yang seri Japanese juga udah jarang masuk ke Indonesia. Nah, penampakan box artnya seperti ini. Dia warna dominannya putih, kemudian ada gradasi atau campuran warna biru tua di sekitarnya. Kemudian ada bendera-bendera. Nah, setelah saya lihat ternyata bendera-bendera ini peserta yang ikut di ajang adu sculpting ini. Ada yang dari Brazil, kemudian Spanyol, kemudian Jepang, sangat ramai ya. Total ada 9 figur, tapi ternyata yang rilis hanya 8. Jadi satu tuh downgrade, itu sepertinya PHP ya, nggak rilis sampai sekarang, nggak rilis juga, udah masuk ke 2020. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama mari kita unboxing. Seperti biasa untuk unboxing kita buka dari bagian bawah ya, biar nggak merusak boxnya, jadi tetap safety, tetap aman. Oke, kita buka. Bentar, dia ada filter-filteran aja, slotting aja kita bongkar. Ini sepertinya cukup padat ya. Oke. Ini bagian selanjutnya. Nah, ini dia. Memang kalau BWFC Skulptur, terutama pabrikan Ban Presto itu boxnya sempit-sempit, kemudian figurnya kejepit-kejepit. Makanya kalau yang materialnya itu kualitas grade-nya agak rendah, dia bakal bending. Biasanya ada beko, kemudian bisa patah atau lari lah kalau kita bilang ya. Nah, kita dapat satu bungkus ini saja. Ukuran bungkusannya ya lumayan besar. Hanya saja sepertinya figurnya cukup kecil. Oke, tanpa berlama-lama mari kita masuk ke sesi otak-atik untuk melihat detail dari figur ini. Oke teman-teman, ini dia part yang kita dapat ya. Langsung saja mari kita buka dari bungkusnya. Karena ini baru, pastinya kita bakal ngebongkar menggunakan pisau ya. Bisa pakai gunting, bisa pakai pisau juga. Tapi kalau bisa ini jangan sampai hancur semua karena sayang. Karena kita simpan atau gimana. Kalau kondisi plastiknya ini rusak kan pasti nggak enak banget ya. Jadi ujung-ujungnya pakai bubble atau model masuk-masukan gitu aja, jadi rada cepat kotor. Oke, kita keluarkan terlebih dahulu. Ya, ini dia part-part yang kita dapat. Pertama kita dapat tongkat ya. Awalnya saya kira ini bending, ternyata enggak. Jadi ada cantilannya di sini. Ini kita masukin saja. Nggak ribet ya. Seharusnya sambung aja gitu, tapi nggak tahu untuk kenapa. Mungkin ini biar bisa dimasukin tangannya kali. Oke, kita dapat tongkat dan alatnya ini. Kemudian dapat base-nya cukup kecil. Kemudian kita dapat penyangganya berbentuk kotak ya. Yang terakhir kita dapat bagian badan dari leher sampai kaki. Oh, ternyata ada satu lagi, ini kepalanya. Nah, kepalanya cukup terpisah ya. Kita lihat detailnya, kita zoom in. Nah, ini dia Sabo, sang wakil pasukan revolusi ya, pimpinan pasukan revolusi. Oke, tanpa berlama-lama mari kita combine figurnya terlebih dahulu ya, biar nanti kita review. Oke, ini dia item yang kita dapat dan sudah kita combine. Langsung saja kita review figurnya ya. Pertama-tama mengenai detail. Nah, detail ini menurut saya cukup keren ya. Dari bentuk wajahnya juga ini keren banget, karena wajahnya cukup beda dari Sabo yang biasa. Biasanya kan Sabo kelihatan kalem, ini mukanya kelihatan serius, kemudian senyumnya rada beda ya. Nah, untuk rambut cukup bagus ya. Arsiran cukup tebal dan cukup rapi di sini. Sculptingnya itu teksturnya tajam kalau kita bilang teksturannya, jadi dia lebih kelihatan realistik. Nah, ini lebih kelihatan lebih asli kalau kita bilang. Nah, di bagian sini sampai ke bagian ke belakang ya. Untuk kuping kelihatan sederhana sekali, nggak begitu banyak lubang-lubang telinga atau apa. Kemudian untuk topi ini keren, dia dibuat melengkung seperti ini dari bagian tepi, kemudian bagian depan. Untuk bagian kacamata seperti ini, kacamatanya itu di sculpting nyambung ya, tersambung di sini. Tapi di sini terlihat seperti ada pisahan. Nah, dibuat seperti ini. Nah, untuk bagian atasnya polosan. Selanjutnya kita ke bagian badan. Di sini ada shell ya, shell bangsawannya kalau kita bilang, dari dulu memang udah ada. Untuk baju dia menggunakan jubah hitam. Jadi kita sebelumnya ada beberapa Sabo ya kalau nggak salah yang memang rilis. Ada yang Sabo yang besar itu pertama-tama. Kemudian nanti ada yang seri spesialnya, ada Sabo juga lagi. Kemudian ada yang bignya juga ada Sabo. Nah, ini seri BWFC-nya. Nanti kita bakal nyampe ke dua Sabo lagi tuh. Untuk bagian
baju. Untuk bagian di sini kerutan-kerutannya cukup banyak dibuat dari bagian atas, kemudian di bagian celah tepi di sini. Kemudian bagian sebelah kanan juga sama, di sini cukup rame. Dia kelihatan baju bagian dalamnya ya, di sini kelihatan baju bagian dalam. Gunakan sarung tangan kulit. Sarung tangan kulitnya ini walaupun dia kelihatan kecil, tapi ini kelihatan cukup detail. Nah, di bagian sebelah kanan juga cukup detail. Untuk jubah bagian belakang seperti ini. Di sini ada 2 buah motif kancing, ada apa namanya kain sama cukup banyak ya di sini. Tapi di sini kelihatan polosan, kemudian ada celana dari bagian sebelah sini sampai ke bagian bawah. Ada beberapa kerutan dekat di bawah lutut ya. Di bagian sebelah sini juga sama. Selanjutnya kita untuk baju ya, baju biasa, simple, nggak ada yang istimewa. Sepatu, dia soalnya kelihatan polos, tidak dimotif, polosan aja. Kemudian bentuk sepatunya panjang, di sini ada beberapa kerutan. Nah untuk detail saya kasih nilai 4 ya, karena ya cukup sederhana, walaupun keren, memang keren, ini kelihatan keren. Tapi nggak ada nilai faktor X yang betul-betul kelihatan mantap banget. Nah selanjutnya coloring dia mayoritas menggunakan singleton ya. Untuk bagian sini menggunakan singleton hitam, kemudian di sini singleton, di sini desaini di bagian dalam warna hitam, kemudian ada motif kilat. Untuk mata cukup detail, arahan mata itu tidak baling, tidak lari, pas. Bentuk lingkaran mata juga pas. Kemudian ada dekal untuk lukanya. Ini luka waktu dia kecelakaan tenggelam di kapal waktu masih kecil di perahunya. Kemudian untuk celana, nah di celananya di shading. Di sini warnanya warna jeans terang, kemudian di bawahnya ini warna biru tua. Nah di sini jeans terang. Kemudian di sini warnanya biru keabu-abuan. Di sini warna hitam polosan. Ya sederhana, tidak ada banyak yang istimewa. Saya kasih nilai 3 ya untuk coloring karena memang shadingnya nggak itu banyak. Oke, selanjutnya kita ukur size-nya. Ini terbilang kecil, menurut saya terbilang kecil karena hanya nggak sampai sejengkalan gini. Walaupun dia dari base juga kelihatan pendek ya. Aktualnya kita ukur saja. Untuk figur-figurannya itu kita dapat di 10 cm. Sementara untuk sampai ke base itu kita dapat di angka 15 cm. Ini terbilang kecil karena emang figurnya kecil, apa yang kecil segala macam. Saya kasih nilai 3. Nah selanjutnya pose. Ini posenya keren, berbeda karena beberapa sabu yang sebelumnya itu kelihatan sederhana posenya ya. Ini pose bertarung, dia menggunakan tongkat andalannya di sini. Tongkat andalannya seperti ini. Di sini kelihatan bajunya terbang, kakinya ngangkat satu ke belakang, wajahnya kelihatan penuh ekspresi bertarung kalau kita bilang, antara dia senang bertarung tapi dalam keadaan senang ya. Untuk pose saya kasih nilai 5 ya. Karena emang BWFC skulptur itu posenya berani-berani, aneh-aneh. Nah yang terakhir material, dari awal megang saya ngerasa ada beberapa hal yang menurut saya itu menjadi kelemahan. Nah pertama itu di bagian jubah, ini lembek banget, ini sangat lembek malah. Nah tuh sangat elastis banget ya. Ya kalau bisa dibilang ini tekstur plastiknya dikit, malah kayak full karet semua. Kemudian di sini ini karet ringkih, entah kenapa ini rada lobok ya, nggak gitu gigit. Kemudian di bagian sini juga ini teksturnya lembut. Nah ini juga yang di bagian sini rada mendingan nih di bagian kaki. Tapi yang buat ini pertama di bagian tongkat, kemudian di bagian ini. Ya seperti biasa untuk PVC kelas pabrikan saya kasih rata-rata nilai 3. Oke. Ya sekian itu review saya untuk action figure BWFC 2018 Sabu sang wakil pimpinan pasukan revolusi. Kita bakal masuk ke sesi footage untuk melihat detail dari figur ini.
review kita untuk action figure BWFC 2018 sang wakil pimpinan pasukan revolusi dan kekalahan Luffy, yaitu Sabo. Nah, apabila teman-teman tertarik dengan action figure ini, teman-teman bisa di marketplace di Bukalapak, Shopee, Lazada, Tokopedia, kemudian bisa cari di sosial media, bisa di Instagram, bisa cari di Facebook, cari di grup-grup komunitas pencinta action figure. Ada banyak grupnya, bisa teman-teman hunting satu persatu. Untuk range harga mungkin di kisaran 300 sampai 350 ribu rupiah, itu gak bakal jauh-jauh, mau dia second, mau dia baru, ya range-nya di situ, karena emang kondisi harga untuk tonton tinggi di pantaran segitu, dia nggak bakal lebih rendah atau lebih tinggi lagi. Apabila teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk like, di komen, di share, subscribe. Bagi teman-teman yang lain, dukung saya untuk mengembangkan channel ini jauh lebih pada sebelumnya. Semoga kalian selalu kesehatan, kemudian rezeki, semoga apa yang kalian inginkan, apa yang kalian inginkan dapat segera tercapai. Akhir kata, saya King, sampai jumpa di video selanjutnya.